Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak, jumpa lagi dengan saya di channel Bebek 57. Apa kabar sahabat? Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, kelancaran, dan juga kesuksesan. Oke sahabat, kali ini saya akan membahas tentang penyakit mata putih ya, penyakit WE ya. Jadi penyakit WE itu datangnya dari mana? Mari kita bahas. Dan sebelum menonton video ini, sebaiknya sahabat yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya. Subscribe, like, dan share. Dan sahabat yang sudah subscribe, silahkan di like ya, biar video ini semakin berkembang dan saya bisa lebih sering lagi berbagi kepada sahabat ya. Karena bagi saya subscribe ataupun like itu sangat membantu video saya. Oke sahabat, kita mulai ya. Yang pertama, penyakit mata putih itu datangnya dari kaki ya sahabat ya. Jadi apabila kandang kita aman, tapi ada orang yang masuk ke kandang kita dan kandang orang tersebut kena penyakit mata putih bebeknya, maka kandang kita bisa tertular penyakit mata putih. Karena mata putih itu virusnya melalui kaki sahabat ya, melalui bawah ya, bukan dari atas melalui udara, tapi melalui kaki. Jadi makanya sering di kandang kita itu dikasih desinfektan ya sahabat ya. Jadi ketika ada orang mau masuk ke kandang kita itu harus steril dulu ya sahabat ya. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, penyakit mata putih itu bisa datang dari unggas yang lainnya, seperti ada ayam yang kena penyakit mata putih di luar dan masuk ke kandang kita, atau kita beli unggas dari luar yang kena penyakit ataupun gejala penyakit. Karena gejala penyakit mata putih itu biasanya akan berlanjut ya. Jadi ketika bebek ada yang kena gejala mata putih dan tidak diatasi, tidak dikasih obat dan tidak disemprot kandang, itu biasanya berlanjut. Dan mata putih itu penyakit yang sangat mengerikan sahabat ya, penyakit yang sangat mengerikan, momok bagi peternak bebek, pedaging maupun petelur. Dan yang ketiga, penyakit mata putih itu bisa datang dari kandang kita sendiri. Contohnya dari kandang kita yang becek, yang tempat minumnya di dalam, itu sangat berbahaya sahabat ya. Jadi ketika kandang kita becek, bebek bermain-main di sana, itu biasanya kena amoniak. Dan amoniak itu sangat membahayakan sahabat ya. Amoniak itu bisa membuat bebek kita menjadi lumpuh, sakit, dan berak hijau. Dan setelah berak hijau itu nanti akan putih matanya. Nah setelah matanya putih, dia berputar-putar beberapa hari kemudian mati. Dan penyakit itu sangat menular ke bebek lain dalam sekejap ya. Dalam satu malam saja satu kandang biasanya bisa terkena virus. Makanya itu sangat berbahaya sahabat ya, jangan sampai kandang kita itu becek. Dan yang keempat, penyakit mata putih itu bisa datang dari perubahan cuaca. Dari cuaca yang dingin ke cuaca yang panas, biasanya bebek stres. Dan setelah stres, kita sebagai peternak tidak tahu, itu bebek akan sakit ya. Jadi kalau dari perubahan cuaca dingin ke panas, biasanya bebek itu selalu haus. Dan apabila air tidak selalu tersedia, bebek kehausan. Nah itu akan membuat bebek itu dehidrasi dan sakit. Sakitnya tidak terlihat sahabat ya, karena makanannya masih nafsu makan, tapi sebenarnya itu sakit karena perubahan cuaca. Nah dari perubahan cuaca itu, dari bebek yang dehidrasi itu bisa kena penyakit mata putih karena daya tahan tubuhnya lemah. Oke sahabat, paham ya? Dan dari perubahan cuaca panas ke dingin
itu juga bisa menyebabkan bebek stres, daya tahan tubuhnya lemah, dan kena penyakit mata putih. Itu bisa terjadi sahabat ya, karena bebek ketika dari panas ke dingin langsung kedinginan itu drop ya, daya tahan tubuhnya juga lemah dan mudah kena penyakit. Nah sekarang kita solusinya seperti apa ya sahabat ya. Solusinya seperti apa akan saya ulas berikutnya. Oke, dan sebelum melanjutkan pembahasan ke berikutnya, yang belum subscribe saya ingatkan lagi sahabat ya, untuk subscribe, like, dan share. Dan untuk sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan silahkan tonton videonya, jangan lupa di like dan share. Oke sahabat, kita lanjutkan ya. Jadi antisipasinya untuk yang pertama ya, yang pertama itu biosecurity. Jadi ketika ada orang masuk ke kandang kita, itu nggak boleh sembarangan orang masuk ya. Bukannya kita nggak suka sama orang itu, tapi karena takutnya orang tersebut membawa virus ya. Jadi di kandang kita harus ada, kita siapkan desinfektan. Desinfektan itu untuk cuci tangan sama cuci kaki ya. Boleh masuk ke kandang kita, tapi harus cuci tangan dan cuci kaki dahulu ya. Dan yang kedua, kita tidak boleh membeli sembarangan unggas dari luar, karena biasanya di pasar-pasar itu ketika ada penyakit melanda ya, ketika ada virus menyerang suatu daerah, biasanya banyak peternak yang menjual unggasnya ke pasar dengan harga murah, dan kita suka pingin beli ya karena murah, dan itu biasanya sangat membahayakan sahabat. Yang dijual itu biasanya sakit ataupun baru gejala. Nah untuk keamanan kandang kita, sebaiknya kita tidak asal beli barang dari luar ya, takutnya barang tersebut, unggas tersebut kena virus mata biru. Dan untuk yang ketiga, kandang ya, yang virus dari kandang kita itu dari tempat minum, dari air minum yang berceceran masuk ke kandang dan membuat kandang kita itu becek, itu sangat berpengaruh terhadap amoniak ya. Amoniaknya naik, kemudian bebeknya tidak bisa bernapas, akhirnya sakit, karena bebek itu suka berbecek-becekan, tapi sebenarnya membahayakan buat bebek itu sendiri ya. Jadi kandang kita itu harus selalu kering biar tidak kena virus mata putih. Oke sahabat, sudah paham ya. Kita lanjut ke yang keempat. Yang keempat itu perubahan cuaca. Dari cuaca yang dingin ke panas itu kita harus menyediakan air minum yang banyak sahabat ya. Kita harus sediakan air minum yang banyak, karena biasanya di saat cuaca panas itu bebek makannya cuma sedikit, tapi minumnya sangat banyak sekali ya. Bahkan bebek itu kalau dikasih bak mandi itu suka mandi karena badannya panas dan aus. Nah itu di situ peternak bisa lihat ya dari keadaan bebeknya, kadang-kadang suka mandi, pengen mandi terus dan minumnya banyak. Nah itu para peternak harus paham ya, harus paham terhadap bebek kita. Itu artinya bebek itu sedang panas, dan bila airnya minim bahkan kosong itu bisa dehidrasi dan bebek bisa kena virus. Jadi antisipasinya peternak harus menyiapkan air minum yang banyak. Oke sahabat, paham ya. Dan yang berikutnya adalah perubahan cuaca dari panas ke dingin. Ini juga sangat berbahaya sahabat ya. Dari cuaca panas ke dingin, biasanya bebek itu kedinginan sahabat. Terlihat kedinginan itu dari bebek yang suka suka turun sayapnya ataupun lehernya suka ditekuk ke dalam, itu ciri-ciri bebek yang kedinginan. Nah dari kedinginan itu kita antisipasinya harus menambah energi ya. Energinya harus ditambah biar bebek itu kuat.
biar daya tahan tubuhnya itu semakin kuat. Nah, energinya dari mana? Energinya dari pakan ya. Jadi kalau biasanya pakan kita dengan protein 17%, harus kita naikkan menjadi 19%. Dan juga energinya yang biasanya di musim panas itu cuma 2700, kita naikkan lagi. Karbohidratnya ya, energi metabolismenya itu dinaikkan menjadi 2900 sampai 3000 kalori per kilogram, agar bebek tidak terkena penyakit ya, agar bebek tidak kedinginan dan kena penyakit mata putih. Oke sahabat, sudah jelas ya? Kalau belum jelas nanti bisa diulang-ulang lagi videonya ya. Dan sumber energi yang mudah didapat dari mana untuk mengatasi kedinginan di musim hujan, kita akan bahas selanjutnya. Dan sebelum kita bahas, silahkan saya ingatkan lagi kepada sahabat ternak ya, untuk subscribe ya, jangan lupa di subscribe, di like ya sahabat ya. Jadi sebelum menonton atau sudah menonton, silahkan di like biar videonya semakin berkembang dan saya akan berbagi terus kepada sahabat ya. Karena kalau tidak ada respon dari YouTube, itu video kita tidak dikembangkan sahabat ya. Sedangkan menurut saya ilmu ini sangat bermanfaat untuk peternak, baik yang pemula maupun yang belum sukses. Dan saya doakan agar pemula dan yang belum sukses bisa sukses. Oke sahabat, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, yaitu kita akan mencari sumber energi yang mudah didapat. Oke, kita lanjut ya sahabat. Jadi sumber energi yang mudah didapat itu adalah dari minyak goreng ya. Minyak goreng itu sangat bagus untuk menaikkan energi di saat musim hujan. Jadi pakan kita tetap ya, misal kita kasih pakan 15 kilo per 100 ekor atau 16 kilo per 100 ekor, kita tetap posisi dengan pakan yang segitu ya, tetap di 15 atau 16. Tapi kita tambah minyak goreng sahabat ya, boleh minyak goreng yang bagus yang masih baru, juga bisa pakai minyak jelantah, yang penting bersih ya, sudah disaring minyaknya. Itu sangat bagus untuk menambah energi. Jadi bebek nanti setelah kita tambah energinya, bebeknya akan lincah seperti biasa sahabat ya, seperti biasa, dan produktif, tetap produktif karena energinya dapat dari minyak goreng tersebut. Dan komposisinya untuk 100 ekor itu cuman setengah kilo ya. Jadi untuk makan pagi itu biasanya 15 kilo itu dibagi dua ya, 7 kilo itu dipakai minyak gorengnya itu seperempat kilo, dan untuk makan sorenya 8 kilo minyak gorengnya juga seperempat kilo. Oke sahabat, sudah paham ya? Dan untuk sahabat yang suka sharing dengan saya atau yang suka datang ke rumah saya berbagi ilmu dengan saya, itu tidak semudah itu sahabat ya. Jadi masih banyak yang harus dipraktekkan ya, karena ini teori, tapi teori yang sudah jelas, yang sudah saya praktekkan semuanya. Tapi untuk sahabat pemula, apabila tidak jelas, cuman dari teori saja, kadang-kadang prakteknya itu tidak pas. Jadi kalau sharing harus yang matang, harus sampai selesai ya, jangan setengah-setengah, karena kalau ditinggal begitu saja itu masih banyak ilmu yang ketinggalan sahabat ya. Dan yang suka nonton video ini juga sering disimak sahabat ya, jadi biar jelas betul. Dan ketika berternak, memulai berternak atau yang sudah berternak bisa berhasil, dan selalu saya doakan agar sahabat ternak semua berhasil dan sukses, amin. Oke sahabat, sudah selesai ya pembahasan tentang penyakit mata putih, datangnya dari mana dan cara mengatasinya seperti apa, dan juga
pakan yang harus disiapkan seperti apa. Oke sahabat, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Salam sehat, salam 57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.